Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Tarisya Uluptrani. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan PPT sidang akhir tesis saya yang berjudul Pengaruh Dimensi Kredibilitas Mikroinfluencer terhadap Perilaku Konsumsi Hijau, Peran Mediasi Kesadaran Lingkungan, dan Moderasi Kelompok Generasi yang dibimbing oleh Ibu Widya Paramita, SE, MSc, PhD. Pertama, masuk ke latar belakang di mana pada penelitian ini dilatar belakangi karena Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan yang besar terhadap isu-isu keberlanjutan terutama dalam mengatasi polusi plastik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran lingkungan dan terbatasnya pemahaman tentang perilaku konsumsi hijau di mana menunjukkan perlunya memperkuat kesadaran publik dan keterlibatan kaum muda sebagaimana didorong oleh SDGs nomor 12.8. Dalam hal ini juga, para generasi Y dan juga Z memegang peran yang strategis di mana mereka yang merupakan kelompok pengguna digital terbesar dan sangat terpapar informasi keberlanjutan di media sosial. Namun, ternyata respon mereka terhadap pesan keberlanjutan itu tidak selalu sama, sehingga penting untuk menyelidiki bagaimana setiap kelompok itu berinteraksi melalui media sosial. Saat ini juga media sosial khususnya melalui figur yang autentik dan relatable seperti micro-influencer yang mana merupakan figur dengan followers atau pengikut sebanyak 1.000 hingga 100.000 followers menjadi penggerak yang ampuh dalam membentuk kesadaran lingkungan dan perilaku pro-lingkungan. Melalui figur ini dapat membentuk sikap publik dan mendorong tindakan yang lebih berkelanjutan. Kemudian kenapa pada penelitian ini menggunakan media sosial TikTok? Yang pertama karena TikTok ini dapat efektif menjangkau generasi Y dan juga Z secara bersamaan. Kemudian yang kedua, format video pendek yang lebih bisa relate dengan para generasi-generasi ini. Kemudian yang ketiga, viralitas yang ditawarkan oleh algoritma TikTok itu sendiri. Dan juga yang keempat, selain hiburan, TikTok ini terdapat banyak figur-figur atau influencer yang menyuarakan isu-isu lingkungan dengan sangat gamblang. Kemudian masuk ke rumusan masalah bagian kesenjangan teoritis, berdasarkan penelitian Munaro tahun 2024, menunjukkan bahwa penelitian yang mengangkat isu sustainability consumption khususnya mendorong pesan pengaruh dan perilaku konsumsi hijau masyarakat jumlahnya masih sedikit, serta biasanya penelitian tersebut hanya menggunakan satu teori sebagai teori utama. Meski juga SOR model menjadi salah satu teori yang paling banyak digunakan dari hasil penelitian, namun dalam konteks green consumption behavior dan peran pengaruh tidak ditemukan adanya integrasi dengan teori lain misalnya seperti source credibility theory. Sehingga melalui penelitian ini juga penulis berusaha untuk mengisi kesenjangan teoritis dari penelitian sebelumnya. Kemudian penulis juga menambahkan perspektif dari teori generational cohort untuk memahami bagaimana kelompok usia tertentu atau kelompok usia berbeda, khususnya Gen Y dan juga Gen Z, dalam merespon pesan keberlanjutan dari para pemengaruh. Kemudian di sini saya juga memaparkan beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan isu sustainability yang menggunakan teori source credibility. Lalu terdapat juga penelitian-penelitian sebelumnya yang mengintegrasikan teori source credibility dengan SOR framework. Kemudian masuk ke kesenjangan empiris, di mana isu keberlanjutan semakin banyak dibahas dalam penelitian. Tetapi secara empiris masih banyak kesenjangan yang bisa diisi dengan melakukan penelitian di masa depan. Di antaranya yang pertama, banyak penelitian sebelumnya lebih berfokus pada makro-influencer atau celebrity influencer, serta sering menggabungkan berbagai jenis pemengaruh seperti yang dilakukan oleh Borman dan juga Pana Aho. Dari hasil literatur review yang dilakukan oleh Munaro tahun 2024, menyarankan agar penelitian di masa depan itu dapat memfokuskan pada konteks pemengaruh tertentu, di mana pada penelitian ini akan mengadopsi peran dari micro-influencer. Kemudian yang kedua, sebagian besar studi terdahulu lebih banyak meneliti bagaimana kredibilitas pemengaruh dalam mempengaruhi keputusan pembelian dibandingkan dengan perubahan perilaku konsumsi yang lebih luas. Dan yang ketiga, dalam konteks negara dengan jumlah penelitian terbanyak mengenai topik ini, sebagian besar riset masih berfokus pada negara maju, sementara negara berkembang seperti Indonesia itu masih sedikit penelitian yang membahas topik ini secara mendalam. Berikut merupakan pertanyaan penelitian pada penelitian ini. Kemudian dilanjut dengan tujuan penelitian dari pertanyaan penelitian tadi. Lalu dilanjut dengan landasan teori, di mana pada penelitian ini terdapat beberapa teori yang mendasar. Yang pertama yaitu ada teori kredibilitas sumber oleh Hovland dan Weiss tahun 1951 yang dikembangkan juga oleh Ohanian tahun 2013, di mana terdapat 3 faktor utama yang diidentifikasi, yakni yang pertama daya tarik, yang kedua keahlian, dan juga yang ketiga dapat dipercaya.
Kemudian ada juga teori kelompok generasi yang dikembangkan oleh Mannheim tahun 1952 yang menyatakan bahwa individu yang lahir dalam periode waktu yang sama dan mengalami peristiwa sosial, politik, atau ekonomi yang penting selama masa pembentukan nilai akan mengembangkan karakteristik, nilai, dan perilaku yang khas dan relatif stabil sepanjang hidup. Dan yang ketiga yaitu ada kerangka SOR dari Mehrabian dan Russell tahun 1974, di mana kerangka ini menginterpretasikan perilaku pengguna bahwa stimulus eksternal itu akan mendorong keadaan organisme internal yang pada gilirannya memicu respon perilaku dari para pengguna. Berikut juga terdapat kajian literatur dari daya tarik, keahlian, dan juga sifat dapat dipercaya. Kemudian ada juga kajian literatur dari kesadaran lingkungan, perilaku konsumsi hijau, dan juga generational cohort yang mana merupakan kelompok generasi Y dan juga Z. Yang selanjutnya yakni adalah masuk ke dalam bagian pengembangan hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu pengaruh daya tarik mikroinfluencer terhadap kesadaran lingkungan, di mana ketika audiens itu merasa terhubung dengan penampilan yang menarik dari seorang pengaruh, mereka akan cenderung mengadopsi sikap dan pandangan yang serupa. Daya pikat visual mencakup wajah yang menarik, penampilan tubuh, dan estetika konten itu juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan juga respon pengguna. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa daya tarik pengaruh itu dapat mempengaruhi berbagai respon dari audiens. Maka dari itu, hipotesis yang pertama, yakni daya tarik mikroinfluencer itu berpengaruh positif terhadap kesadaran lingkungan. Hipotesis yang kedua, pengaruh keahlian mikroinfluencer terhadap kesadaran lingkungan, di mana keahlian pemengaruh itu mencakup pengetahuan, pengalaman, dan juga keterampilan yang relevan, di mana hal ini menjadi dasar utama kepercayaan audiens terhadap pesan yang disampaikan. Pengaruh yang menunjukkan keahlian melalui narasi personal dan konten berbasis pengalaman akan dianggap lebih autentik dan kredibel, sehingga mampu membangun hubungan emosional yang baik. Keahlian itu juga memiliki hubungan dengan persepsi daya tarik yang bersifat psikologis, seperti kesamaan nilai, kedekatan sosial, dan juga keterkaitan bukan hanya visual. Hal ini akan memperkuat dalam pembentukan opini dan sikap audiens karena mereka jauh lebih terbuka terhadap informasi dan lebih mudah dipersuasi. Meskipun sebagian besar penelitian terdahulu lebih menyoroti efek keahlian terhadap perilaku pembelian atau niat konsumen, masih terdapat kekosongan bukti empiris yang mengaitkan keahlian pengaruh dengan kesadaran lingkungan. Maka dari itu, hipotesis yang kedua, keahlian mikroinfluencer berpengaruh positif terhadap kesadaran lingkungan. Hipotesis yang ketiga yaitu pengaruh sifat dapat dipercaya mikroinfluencer terhadap kesadaran lingkungan, di mana sifat dapat dipercaya ini merujuk pada persepsi bahwa pengaruh itu bersikap jujur, tulus, dan memiliki integritas dalam menyampaikan pesan. Penelitian dari Han dan Balabanis tahun 2024 menunjukkan bahwa sisi kepercayaan audiens terhadap pengaruh media sosial itu dapat berpindah ke sikap dan perilaku yang mereka promosikan termasuk isu keberlanjutan. Erdogan juga menyatakan bahwa sifat dapat dipercaya itu mencerminkan martabat, kepercayaan, dan kejujuran dari komunikator. Maka dari itu, hipotesis yang ketiga, sifat dapat dipercaya mikroinfluencer itu berpengaruh positif terhadap kesadaran lingkungan. Hipotesis yang keempat yaitu pengaruh kesadaran lingkungan terhadap perilaku konsumsi hijau, di mana kesadaran lingkungan itu mencerminkan pemahaman individu terhadap dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan seperti polusi, perubahan iklim, dan kelangkaan sumber daya. Kesadaran ini tidak hanya terbentuk melalui pengetahuan lingkungan saja, tetapi juga melalui keterlibatan secara emosional dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Konsumen yang memiliki pengetahuan dan kepedulian lebih tinggi terhadap lingkungan itu cenderung lebih sadar akan dampak perilaku konsumsi mereka dan kemungkinan besar mengadopsi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Beberapa penelitian juga menegaskan bahwa kesadaran lingkungan itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumsi hijau, diantaranya dari Yadav dan Patak tahun 2016 dan juga Bisway dan Roy tahun 2015. Semakin tinggi tingkat kesadaran lingkungan seseorang, semakin besar juga kemungkinan mereka untuk menunjukkan perilaku konsumsi yang berkelanjutan. Maka dari itu, hipotesis yang keempat, kesadaran lingkungan berpengaruh positif terhadap perilaku konsumsi hijau. Masuk ke hipotesis yang kelima, peran mediasi kesadaran lingkungan pada dimensi kredibilitas mikroinfluencer dan perilaku konsumsi hijau, di mana kesadaran lingkungan itu berfungsi sebagai mekanisme psikologis yang menjembatani pengaruh kredibilitas mikroinfluencer terhadap perilaku konsumsi hijau. Dalam kerangka stimulus organism response atau SOR framework, stimulus S itu merupakan kredibilitas mikroinfluencer, organismenya adalah kesadaran lingkungan, responsnya adalah perilaku konsumsi hijau. Daya tarik mikroinfluencer itu meningkatkan perhatian dan keterlibatan audiens terhadap pesan keberlanjutan, sehingga mendorong peningkatan kesadaran lingkungan. Dan juga untuk keahlian dan sifat dapat dipercaya itu mampu membuat informasi keberlanjutan lebih mudah diterima dan tidak diragukan, sehingga memperkuat pemahaman audiens tentang pentingnya konsumsi hijau. Peningkatan kesadaran lingkungan itu juga mampu mendorong audiens untuk menginternalisasi nilai keberlanjutan dan mengubah perilaku konsumsi menjadi lebih ramah lingkungan.
Maka dari itu, hipotesis yang kelima adalah hipotesis 5A, kesadaran lingkungan mampu memediasi hubungan antara daya tarik mikroinfluencer dan perilaku konsumsi hijau. Hipotesis 5B, kesadaran lingkungan mampu memediasi hubungan antara keahlian dan juga perilaku konsumsi hijau. Hipotesis 5C, kesadaran lingkungan mampu memediasi hubungan antara sifat dapat dipercaya dan perilaku konsumsi hijau. Masuk ke hipotesis yang keenam, yaitu perbedaan pengaruh kelompok generasi, Gen Y dan juga Z antara dimensi kredibilitas mikroinfluencer, kesadaran lingkungan, dan juga perilaku konsumsi hijau. Di mana Gen Y dan juga Gen Z itu merespon daya tarik mikroinfluencer secara berbeda, di mana Gen Z itu lebih tertarik pada tampilan visual yang autentik dan interaktif, sedangkan Gen Y cenderung menilai pesan berdasarkan citra dan pertimbangan rasional. Makna keahlian mikroinfluencer itu dipahami secara berbeda oleh tiap generasi, dengan Gen Y mengaitkannya pada profesionalitas dan otoritas, sementara Gen Z lebih menghargai pengalaman nyata yang ditampilkan dalam keseharian. Kepercayaan terhadap mikroinfluencer itu dibangun juga melalui mekanisme yang berbeda antar generasi, di mana Gen Y menekankan konsistensi dan rekam jejak, sedangkan Gen Z lebih peka terhadap keterbukaan dan nilai etis yang ditunjukkan. Hubungan antara kesadaran lingkungan dan perilaku konsumsi hijau juga dipengaruhi oleh faktor generasi, sehingga kekuatan pengaruhnya mungkin bisa berbeda antara Gen Y dan juga Gen Z. Maka dari itu, di hipotesis yang keenam, terdapat 4 hipotesis yang bisa dibaca pada PPT. Hipotesis yang ketujuh yaitu perbedaan pengaruh tidak langsung antara dimensi kredibilitas mikroinfluencer terhadap perilaku konsumsi hijau melalui kesadaran lingkungan pada Gen Y dan juga Gen Z. Gen Z sangat responsif terhadap konten visual, estetis, dan emosional, sehingga daya tarik pengaruh itu mampu meningkatkan kesadaran lingkungan dan juga konsumsi hijau. Sebaliknya, Gen Y cenderung lebih tidak terpengaruh karena mereka lebih mengutamakan otentisitas dan nilai informasi dibandingkan penampilan visual semata. Gen Y lebih menghargai keahlian yang berbasis pada data, fakta, atau praktik nyata, sehingga kompetensi pemengaruh itu memicu kesadaran lingkungan yang lebih dalam dan memperkuat perilaku hijau. Bagi Gen Z, keahlian itu tetap penting, tetapi efeknya lebih lemah kecuali dikemas dalam bentuk konten visual singkat, naratif, dan mudah dipahami. Kemudian untuk aspek kepercayaan sangat krusial bagi Gen Z. Pemengaruh yang jujur, otentik, dan konsisten itu lebih mampu menumbuhkan kesadaran lingkungan yang kemudian menjadi pendorong utama perilaku hijau. Sementara itu Gen Y lebih mengandalkan logika dan informasi sehingga pramediasi kesadaran lingkungan itu tidak sekuat pada Gen Z. Maka dari itu, pada hipotesis yang ketujuh terdapat 3 hipotesis yang ada, yang mana bisa dibaca pada PPT. Berikut merupakan model penelitian yang diajukan oleh penulis. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama yakni desain penelitian, di mana filosofi pada penelitian ini menggunakan positivism, pendekatannya deduktif, kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan survei, dan juga untuk pengambilan datanya secara cross-seksional, dan dikumpulkan melalui survei kuesioner online dan dianalisis data menggunakan SEM berbasis PLSM. Kemudian berikut merupakan definisi operasional variabel. Yang pertama ada daya tarik, di mana terdapat 4 butir pernyataan. Untuk keahlian terdapat 5 butir pernyataan. Untuk dapat dipercaya terdapat 4 butir pernyataan. Untuk kesadaran lingkungan terdapat 4 butir pernyataan juga. Dan yang terakhir ada perilaku konsumsi hijau terdapat 4 butir pernyataan. Kemudian lanjut terkait dengan populasi dan sampel, di mana populasi pada penelitian ini adalah Gen Y dan Z pengguna media sosial di Indonesia. Kemudian terkait dengan sampelnya, teknik penyampelan digunakan adalah penyampelan bertujuan atau purposive sampling dengan kriteria yang pertama responden berusia 17 hingga 44 tahun, mewakili Gen Y tahun 1981 hingga 1996 dan Gen Z tahun 1997 hingga 2012. Yang kedua, aktif menggunakan media sosial TikTok. Dan yang ketiga, pernah mengetahui, melihat, atau mengikuti akun microinfluencer yang mengunggah konten bertema sustainability atau keberlanjutan dan diminta menyebutkan siapa saja akun microinfluencer tersebut. Kemudian terkait dengan ukuran sampel, penulis menggunakan jumlah butir pernyataan dikalikan dengan 10 menurut Herd tahun 2022, di mana penelitian ini memiliki 21 butir pernyataan sehingga minimal total jumlah responden yang dibutuhkan sebanyak 210 responden. Untuk teknik pengumpulan datanya, survei yang digunakan adalah kuesioner online pada Google Forms yang disebarkan melalui media sosial WhatsApp, Instagram, TikTok, dan juga X. Kemudian bagian kedua pada kuesioner itu berisi informasi responden mulai dari nama, jenis kelamin, asal domisili, tahun kelahiran, latar belakang, dan sebagainya. Dan untuk bagian ketiga pada kuesioner mengambil pengukuran pada 5 variabel penelitian di mana semua item pernyataan diukur dengan menggunakan skala Likert 5 point, mulai dari 1 sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Berikut merupakan gambaran dari kuesioner bagian 2, yakni informasi responden.
Kemudian terkait dengan teknik analisis datanya, yang digunakan pada penelitian ini adalah PLSM melalui Smart PLS 4, di mana terdapat evaluasi model pengukuran atau outer modelnya, yakni uji validitas dan uji reliabilitas, dan juga evaluasi model struktural atau inner modelnya melalui uji generalitas model, terus kemudian R-square dan juga Q-square. Kemudian juga pada penelitian ini menggunakan common method bias yang dilakukan menggunakan Harman single factor test pada SPSS, dan juga terdapat uji hipotesis atau bootstrapping dan multi-group analysis yang mana dilakukan untuk membandingkan nilai estimasi jalur antar kelompok. Kemudian masuk ke dalam hasil penelitian dan juga pembahasan. Masuk ke demografi responden, untuk hasil penyebaran kuesioner penelitian, terdapat 317 responden total yang mengisi kuesioner penelitian ini. Kemudian untuk kuesioner yang valid, terdapat sebanyak 271 responden. Untuk kuesioner yang tidak valid, sebanyak 46 responden. Untuk penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan November hingga Desember tahun 2025 melalui media sosial WhatsApp, Instagram, TikTok, dan juga X. Kemudian terkait dengan jenis kelamin yang mengisi kuesioner penelitian ini, terdapat 144 responden berjenis kelamin perempuan dan juga 127 responden berjenis kelamin laki-laki. Kemudian terkait dengan tahun kelahiran, untuk gen Y yang mengisi sebanyak 123 dan untuk gen Z yang mengisi sebanyak 148 responden. Kemudian terkait dengan asal domisili, responden mayoritas yang mengisi berasal dari Provinsi Jawa Tengah yang disusul dengan provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali dan dilanjut dengan Provinsi Jawa Timur. Kemudian terkait dengan latar belakang pendidikan terakhirnya, paling banyak responden yang mengisi mayoritas adalah latar belakang pendidikan terakhirnya merupakan S1 atau sarjana dan dilanjut dengan SMA atau SMK sederajat. Kemudian terkait dengan pendapatan per bulan, mayoritas responden yang mengisi merupakan responden yang memiliki pendapatan di bawah 2,5 juta per bulan dan dilanjut dengan pendapatan 2,5 juta hingga 5 juta per bulan. Dan untuk pekerjaan, mayoritas responden merupakan pegawai dari perusahaan swasta. Kemudian dilanjut dengan statistik deskriptif, merupakan frekuensi penggunaan TikTok, di mana mayoritas responden itu ternyata menggunakan TikTok sering atau setiap hari, dan diikuti dengan frekuensi yang sangat sering atau berulang-ulang dalam sehari. Dan di sini juga terdapat daftar akun figur mikro-influencer ramah lingkungan TikTok yang dituliskan oleh masing-masing responden, di mana ternyata mayoritas responden mengisi Sustain Babes, kemudian diikuti dengan Sabda Bumi, dan diikuti dengan Greater Good. Lalu dilanjut dengan uji model pengukuran, yang mana yang pertama adalah uji validitas konvergen, di mana berdasarkan hasil yang ada menunjukkan bahwa seluruh indikator itu memenuhi kriteria, outerloading lebih besar sama dengan 0,70, dan AV lebih besar sama dengan 0,50, sehingga setiap konstruk dinyatakan valid dan mampu merepresentasikan variabel yang diukur dengan baik. Kemudian yang kedua, yaitu ada uji validitas diskriminan, di mana berdasarkan hasil yang ada, menunjukkan bahwa seluruh nilai HTMT pada semua variabel berada di bawah 0,90. Hal ini menandakan bahwa setiap konstruk mampu merepresentasikan dimensi pengukuran yang unik dan tidak saling tumpang tindih. Kemudian yang ketiga, ada uji reliabilitas, di mana berdasarkan hasil, seluruh variabel penelitian menunjukkan nilai CA dan juga CR itu di atas 0,70, yang menandakan bahwa setiap konstruk memiliki konsistensi internal yang baik dan mampu mengukur variabelnya secara stabil. Kemudian dilanjut dengan uji kolinearitas, di mana berdasarkan hasil, seluruh variabel itu memiliki nilai VIF yang jauh di bawah batas yang diperbolehkan, yakni kurang dari 5, sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada hubungan antar variabel independen yang terlalu tinggi yang dapat mengganggu hasil analisis. Kemudian juga di sini saya melakukan Harman single test, yang mana menunjukkan bahwa faktor pertama hanya menjelaskan 39,165% dari total varians yang berada di bawah ambang batas 50%, di mana menandakan tidak terdapat indikasi CMV yang signifikan. Kemudian masuk ke uji model struktural, di mana di sini saya juga melakukan uji pada koefisien determinasi R-square dan juga relevansi prediktif Q-square, dan dilanjut dengan uji hipotesis langsung yang terdiri dari hipotesis yang pertama signifikan, hipotesis kedua tidak signifikan, hipotesis ketiga signifikan, hipotesis 4 signifikan, dan masuk ke dalam mediasinya, yakni hipotesis 5A signifikan, hipotesis 5B tidak signifikan, dan hipotesis 5C signifikan. Kemudian juga di sini saya melakukan uji hipotesis langsung pada kelompok generasi, yakni terdiri dari hipotesis 6A hingga hipotesis 7C.
Masuk ke pembahasan hasil penelitian, hipotesis yang pertama yakni daya tarik mikroinfluencer terhadap kesadaran lingkungan, di mana hipotesis ini diterima, yang mana daya tarik mikroinfluencer itu ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran lingkungan, yang menunjukkan bahwa penampilan yang menarik secara visual, memikat, rapi, dan memiliki gaya yang elegan mampu meningkatkan perhatian serta keterbukaan audiens terhadap kesadaran lingkungan. Temuan ini sejalan dengan Davlin Bavyeva dan juga Lee Hancher yang menyatakan bahwa sumber pesan yang menarik secara visual akan lebih mudah membangun kedekatan emosional dengan audiens dan mendorong penerimaan sikap serta nilai yang disampaikan termasuk pesan lingkungan. Hasil penelitian ini juga mendukung teori kredibilitas sumber oleh Ohanian, serta studi Chetio dan kawan-kawan, serta Kay, yang menegaskan bahwa daya tarik pengaruh, terutama yang dianggap autentik, akan memperkuat efektivitas komunikasi keberlanjutan dan mendorong kesadaran serta perilaku pro-lingkungan. Kemudian dilanjut dengan hipotesis yang kedua, yakni keahlian mikroinfluencer terhadap kesadaran lingkungan, di mana hipotesis ini ditolak. Keahlian mikroinfluencer itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran lingkungan. Meskipun secara deskriptif, responden ini menilai mikroinfluencer cukup ahli dalam menyampaikan informasi keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan teknis saja itu belum cukup kuat untuk meningkatkan kesadaran lingkungan audiens. Temuan ini cenderung berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya keahlian dalam efektivitas pesan keberlanjutan, yakni oleh Vekilm dan juga Schouten. Hal ini sejalan dengan Phil Phaeton yang menunjukkan bahwa audiens khususnya Gen Z lebih merespon konten yang autentik dan menarik secara visual dibandingkan informasi yang bersifat teknis, sehingga daya tarik dan kepercayaan itu lebih berperan daripada keahlian. Hipotesis yang ketiga yaitu sifat dapat dipercaya mikroinfluencer terhadap kesadaran lingkungan, di mana hipotesis ini diterima. Sifat dapat dipercaya mikroinfluencer itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran lingkungan, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi audiens terhadap kejujuran, ketulusan, dan konsistensi mikroinfluencer, semakin tinggi pula tingkat kesadaran lingkungan mereka. Temuan ini menegaskan peran integritas sebagai dimensi utama kredibilitas sumber sesuai dengan teori kredibilitas sumber yang menyatakan bahwa sifat dapat dipercaya itu mencerminkan sejauh mana seorang komunikator itu dianggap jujur dan memiliki integritas dalam menyampaikan pesan. Penelitian terdahulu juga mendukung bahwa kepercayaan meningkatkan efektivitas pesan keberlanjutan, di mana mikroinfluencer yang dipercaya membuat isu lingkungan terasa lebih penting dan meyakinkan bagi para audiens atau konsumen. Kemudian untuk hipotesis yang keempat, yakni kesadaran lingkungan terhadap perilaku konsumsi hijau, di mana hipotesis ini diterima, kesadaran lingkungan itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumsi hijau. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan itu meningkatkan perilaku konsumsi hijau, yang berarti semakin tinggi kepedulian individu terhadap lingkungan, semakin besar juga kecenderungan mereka memilih produk dan aktivitas yang ramah lingkungan. Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu bahwa kesadaran lingkungan itu merupakan fondasi perilaku hijau. Kesadaran lingkungan mendorong tanggung jawab dan keterlibatan emosional individu terhadap isu lingkungan sehingga mempengaruhi pilihan konsumsi yang berkelanjutan. Kemudian masuk ke hipotesis yang kelima, yaitu peran mediasi kesadaran lingkungan pada dimensi kredibilitas mikroinfluencer dan perilaku konsumsi hijau. Untuk hipotesis 5A, yakni kesadaran lingkungan itu mampu memediasi pengaruh daya tarik mikroinfluencer terhadap perilaku konsumsi hijau. Daya tarik visual meningkatkan perhatian dan keterlibatan audiens sehingga pesan keberlanjutan itu lebih mudah dipahami dan diinternalisasi sebagai kesadaran lingkungan sebelum mendorong perubahan perilaku konsumsi hijau. Kemudian untuk hipotesis 5B, kesadaran lingkungan itu tidak memediasi pengaruh keahlian mikroinfluencer terhadap perilaku konsumsi hijau. Pengetahuan atau kompetensi formal mikroinfluencer belum cukup kuat untuk membentuk kesadaran lingkungan, karena komunikasi media sosial itu lebih dipengaruhi oleh pengalaman, kedekatan emosional, dan juga keaslian dibandingkan dengan keahlian teknis semata. Dan juga untuk hipotesis 5C, kesadaran lingkungan itu memediasi pengaruh sifat dapat dipercaya mikroinfluencer terhadap perilaku konsumsi hijau, di mana ketika mikroinfluencer itu dipersepsikan jujur, konsisten, dan berintegritas, audiens tentunya lebih cenderung untuk mengikuti pesan-pesan keberlanjutan dan menginternalisasikannya sebagai kesadaran lingkungan yang kemudian dilanjut ke arah perilaku konsumsi hijau. Kemudian dilanjut pada hipotesis yang ke-6, yakni perbedaan pengaruh kelompok generasi Y, dan juga Z antara dimensi kredibilitas mikroinfluencer, kesadaran lingkungan, dan juga perilaku konsumsi hijau, di mana daya tarik mikroinfluencer itu berpengaruh signifikan pada Gen Z, tapi tidak pada Gen Y, karena Gen Z itu lebih responsif terhadap elemen visual dan gaya penyampaian pesan keberlanjutan. Kemudian yang kedua, keahlian mikroinfluencer itu tidak berpengaruh signifikan pada kedua generasi, menunjukkan bahwa audiens itu lebih menilai keaslian dan cara penyampaian pesan dibandingkan kompetensi formal. Yang ketiga, sifat dapat dipercaya mikroinfluencer itu berpengaruh pada Gen Y tetapi tidak pada Gen Z, karena Gen Y itu menekankan konsistensi dan integritas, sedangkan Gen Z itu mengutamakan transparansi dan autentisitas. Dan yang terakhir,
kesadaran lingkungan itu mendorong perilaku konsumsi hijau pada kedua generasi, yang mana gen Y itu lebih kuat, meskipun jalan membentuknya itu dapat berbeda. Kemudian untuk hipotesi yang ketujuh, yakni perbedaan pengaruh tidak langsung antara dimensi kredibilitas mikroinfluencer terhadap perilaku konsumsi hijau melalui kesadaran lingkungan pada gen Y dan juga gen Z, di mana yang pertama, daya tarik mikroinfluencer itu berpengaruh tidak langsung signifikan terhadap perilaku konsumsi hijau melalui kesadaran lingkungan mediasi parsial, yang menunjukkan bahwa stimulus visual dan kedekatan emosional itu lebih efektif dalam membentuk kesadaran dan juga mendorong perilaku hijau pada gen Z. Kemudian yang kedua, keahlian mikroinfluencer itu tidak menunjukkan pengaruh tidak langsung yang signifikan baik pada gen Y dan juga gen Z, yang mengindikasikan bahwa kompetensi teknis itu belum cukup kuat dalam memicu kesadaran lingkungan tanpa dikemas dalam komunikasi yang sesuai dengan preferensi audiens melalui media sosial. Dan yang ketiga, sifat dapat dipercaya mikroinfluencer itu berpengaruh tidak langsung signifikan terhadap perilaku konsumsi hijau melalui kesadaran lingkungan, yakni mediasi parsial, yang menegaskan bahwa kejujuran, konsistensi, dan kredibilitas sumber itu menjadi faktor utama dalam mendorong internalisasi pesan keberlanjutan pada generasi Y. Yang selanjutnya yakni pembahasan terkait dengan analisis perbedaan multigroup antara gen Y dan juga gen Z, di mana hasil MGA menunjukkan seluruh jalur hubungan memiliki p-value lebih dari 0,05 sehingga tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara gen Y dan juga gen Z. Temuan ini sejalan dengan penelitian Abate dan juga Wu yang menyatakan bahwa mekanisme psikologis dalam memproses pesan keberlanjutan dari pengaruh tidak selalu menghasilkan perbedaan struktural yang signifikan antara gen Y dan juga gen Z. Meskipun memang tidak ada perbedaan yang signifikan, namun terdapat perbedaan kecenderungan respon di mana gen Z itu lebih dipengaruhi oleh daya tarik mikroinfluencer, sedangkan gen Y lebih dipengaruhi oleh sifat dapat dipercaya. Sementara itu, dimensi keahlian tidak menunjukkan peran yang dominan. Lalu berikut merupakan kesimpulan dari penelitian ini. Kemudian dilanjut dengan implikasi penelitian, di mana dibagi menjadi dua, yakni ada kontribusi teoritis dan juga kontribusi praktis. Untuk kontribusi teoritis, yang pertama tentunya memperluas teori kredibilitas sumber dengan menunjukkan bahwa dimensi daya tarik dan kepercayaan itu lebih dominan dibandingkan keahlian dalam konteks komunikasi berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat kerangka dari SOR dengan menempatkan kesadaran lingkungan sebagai mediator. Dan yang ketiga, membuktikan adanya perbedaan mekanisme pengaruh antar generasi, yaitu gen Y dan juga gen Z dalam memproses pesan keberlanjutan. Untuk kontribusi praktis, yang pertama, strategi pemanfaatan mikroinfluencer itu perlu disesuaikan dengan karakteristik generasi audiens atau generasi Z yang menekankan daya tarik, visual, dan juga gen Y yang menekankan akan kepercayaan. Dan yang kedua, kampanye lingkungan perlu dirancang secara bertahap, dimulai dari peningkatan kesadaran lingkungan hingga mendorong perubahan perilaku konsumsi hijau. Yang ketiga, organisasi sosial dan pemerintah itu dapat memanfaatkan mikroinfluencer sebagai sarana komunikasi kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan berbasis segmentasi generasi. Dan yang terakhir atau yang keempat, diperlukan penguatan aspek keahlian dan transparansi kepercayaan untuk meningkatkan kredibilitas dari pemengaruh itu sendiri atau mikroinfluencer dalam komunikasi berkelanjutan. Terakhir, terkait dengan keterbatasan dan juga saran penelitian, yang pertama, distribusi responden yang belum merata secara geografis dan demografis sehingga hasil penelitian itu belum sepenuhnya merepresentasikan gen Y dan Z di Indonesia. Sarannya, menggunakan sampel yang lebih beragam dan merata secara wilayah serta karakteristik demografis untuk meningkatkan generalisasi hasil penelitian. Yang kedua, hasil MGA belum menunjukkan perbedaan yang kuat antara generasi pada seluruh jalur hubungan yang diuji. Saran ke depan, menerapkan teknik sampling yang lebih proporsional antar generasi serta menambahkan variabel moderator, misalnya seperti intensitas media sosial, keterlibatan konten, atau nilai lingkungan. Dan yang terakhir, penelitian ini belum membedakan jenis konten keberlanjutan dan kategori produk hijau yang dipromosikan oleh mikroinfluencer. Saran untuk ke depannya dapat menguji model penelitian pada jenis konten atau kategori produk hijau yang lebih spesifik agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan sesuai dengan konteks masing-masing. Berikut merupakan daftar pustaka pada penelitian ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Small act, big impact.